Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Sahabat Muslimpedia semua yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan dengan cara bersedekah, terutama untuk membantu saudara semuslim semata-mata mencari keridhaan Allah. Bersedekah merupakan salah satu amalan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah dapat mengingatkan kita bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah bukan sepenuhnya milik kita, melainkan hak orang lain yang terselip di dalamnya. Ada hak fakir miskin, hak anak-anak yatim piatu, dan hak orang lain yang membutuhkan. Namun masih ada di antara kita semua yang pasti masih menunda-nunda bersedekah karena tidak mempunyai uang. Sahabat semua harus tahu loh kalau sedekah tidak harus selalu dalam bentuk uang. Masih banyak cara yang bisa sahabat lakukan untuk bersedekah. Rasulullah SAW telah memberikan cara lain kepada umatnya untuk bersedekah meski tanpa menggunakan uang. Sahabat Muslimpedia mau tahu? Yuk kita sama-sama simak informasinya. Keluarkan yang ada di sakumu, maka akan datang sesuatu dari arah mana yang tidak kamu duga. Kalian tahu gak sih kalau makna tersebut sangat erat kaitannya dengan bersedekah loh sahabat? Seperti yang sahabat ketahui bahwa sedekah tidak pandang bulu. Sekecil apapun kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki orang-orang yang bersedekah. Meski tidak memiliki uang, sedekah bisa dilakukan dengan apa saja asalkan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah. Salah satunya adalah sedekah ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang memberikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain termasuk salah satu bentuk sedekah yang sederhana loh. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Meski tidak ada uang, dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman luas, kalian semua bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagi orang yang berilmu, sedekah ilmu juga bisa dijadikan sebagai bentuk amal jariah, di mana sedekah yang mengalir terus-menerus pahalanya tidak akan terputus meski yang bersedekah telah meninggal dunia, karena ilmunya masih dapat terus dimanfaatkan untuk orang lain. Sahabat, sedekah lainnya yang bisa kita lakukan dengan sederhana adalah hanya dengan senyuman. Ya, sedekah senyum. Siapa sangka hanya dengan tersenyum, seseorang bisa dikatakan sedang memberikan sedekah kepada orang lain. Sedekah senyum merupakan sedekah yang paling mudah dilakukan. Kalian bisa lakukan dimanapun dan kapanpun, serta dapat membawa kebahagiaan dan kenyamanan pada kehidupan orang lain. Sedekah barang juga termasuk sedekah yang bisa dilakukan kalau kita tidak mempunyai uang loh sahabat. Sedekah barang bisa dilakukan dengan cara menyumbangkan barang yang kita miliki kepada orang yang lebih berhak menggunakannya. Barang yang disedekahkan bisa berupa pakaian, sepatu, buku, alat tulis, atau barang lainnya yang masih bermanfaat dan layak dipakai untuk kegiatan amal, sekolah-sekolah yang membutuhkan, penggalangan dana, panti asuhan, atau tujuan lainnya. Selain itu, sahabat Muslimpedia bisa melakukan sedekah doa, mengucapkan doa yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Melalui doa, sahabat Muslimpedia bisa mendoakan kebaikan untuk sesama manusia lainnya, serta sedekah-sedekah sederhana lainnya yang bisa dilakukan, seperti sedekah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung dapat meringankan beban orang lain. Gimana sahabat Muslimpedia? Bukankah sungguh indah sekali ajaran Islam kita ini? Sekecil apapun amalan yang kita berikan kepada sesama bernilai agung di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan ragu ya jika tidak bisa memberikan sedekah berupa uang, karena berbagi bukan hanya tentang seberapa besar dan seberapa bernilainya hal yang diberi, tapi seberapa ikhlas dan tulusnya apa yang ingin kalian berikan.
Sahabat yang dirahmati Allah, pandangan Islam tentang bersedekah benar-benar sangat baik dan tepat, yakni untuk memastikan bahwa orang yang kurang mampu tidak akan mengalami penderitaan karena mendapatkan sedekah dari orang yang dapat bersedekah. Sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian, di mana pemberian itu mampu menuai banyak pahala secara terus-menerus bagi orang-orang yang mengerjakan amalan sedekah tersebut. Sebagaimana di dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang bersedekah di waktu sempit ini dengan 1 dirham lebih baik dari 1000 dirham. Islam telah mengajarkan adab-adab dalam bersedekah, antara lain niat yang ikhlas dalam bersedekah karena mencari ridho Allah. Setiap balasan atas semua perbuatan manusia tergantung daripada niatnya. Begitu juga dengan bersedekah. Maka harus diniatkan secara ikhlas tanpa pamrih maupun mengharapkan imbalan. Perbanyaklah sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan mengganti berlipat-lipat dari apa yang kita sedekahkan. Diprioritaskan antara istri, ibu, ya itu kan yang sering ditanyakan. Memang ini pertanyaan yang di waktu-waktu ini lagi viral banget. Terutama bagi kami seorang suami kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan yang cukup ironis, prioritaskan. Tentu kita kembali kepada keterangan dari Nabi SAW yang bisa menjadi panduan untuk kita. Nabi SAW bersabda, setiap anak perempuan itu milik ayahnya. Ketika dia menikah, maka berpindah dari ayah kepada suaminya. Dan setiap anak laki-laki itu milik ibunya. Artinya, dia bertanggung jawab kepada ibunya. Tapi mohon maaf, jangan ditutup sampai di situ. Anak laki-laki memang milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Maka ini poinnya sebenarnya. Istri dan ibu itu bukan pilihan yang harus diperdebatkan. Karena dua-duanya punya tempat yang sangat spesial dalam hidup kita. Istri itu seseorang yang kita ambil dari ayahnya, yang kita bertanggung jawab ketika dia sudah menjadi istri kita. Maka bagi seorang suami, memberi nafkah kepada istri itu kewajiban. Bagi seorang suami, mencukupi kebutuhan istri itu kewajiban. Artinya apa? Kalau ada seorang suami yang menelantarkan istrinya, jika ada seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, jika ada seorang suami yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya, berarti suami itu zolim. Zolim itu, na'udzubillahi min dzalik, lebih tinggi daripada dosa. Kalau dosa itu urusannya sama Allah semata. Tapi kalau zolim, urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Dia zolim sama ayah perempuan itu. Dia zolim sama istrinya. Dia zolim sama keluarga besarnya. Dia zolim kepada orang yang menyaksikan saat akad nikahnya. Bagi seorang suami, memberi kepada istri itu adalah kewajiban. Berarti harus ditunaikan. Terus bagaimana dengan ibunya? Ibunya ketika dia sudah menikah, maka bagi seorang anak laki-laki, ketika berbuat baik kepada ibu, itu artinya kebaikan. Pahalanya luar biasa. Dua-duanya tidak bisa dibandingkan. Maka para ulama nanti akan melihat prioritasnya mana. Apa yang perlu dilihat? 3. Ya, 1, kebutuhan. Jadi mohon izin, mohon maaf. Kalau misalnya seorang istri sudah tercukupi kebutuhannya, sudah aman kehidupannya, maka seorang suami boleh memberi kepada ibunya. Yang kedua, keadaan ibunya tuh susah. Keadaan ibunya tuh sulit. Kalau nggak dibantu sama anak laki-lakinya, ibunya akan mendapatkan keadaan yang madharat, keadaan yang susah.
Maka seorang anak harus memberi kepada ibu. Jangan sampai seorang anak membiarkan ibunya sulit. Jangan sampai seorang anak mengabaikan keadaan ibunya yang susah. Dosa. Maka kadang-kadang mohon maaf ya, seorang suami itu kadang-kadang kalah sama istri. Padahal suami itu imam di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti apa tugasnya? Didik istrimu. Berikan pendidikan kepada istrimu. Bahwa ketika seorang suami memberi kepada ibu itu apa? Pintu keberkahan bagi seorang anak laki-laki. Pintu kebaikan dalam hidup. Tidak akan pernah miskin seorang anak laki-laki yang sayang sama ibunya. Catatannya, seorang anak laki-laki itu sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Maka nanti saat dia memberi kepada ibu, setelah dia berkomunikasi sama istrinya, cerita sama istri, sayang, ibuku tuh susah, ibuku tuh sakit, sulit. Kalau dia nggak dapat pemberian dariku, dia akan susah keadaannya, akan sakit. Maka kasih. Maka indikatornya jelas. 1, istri sudah tercukupi kebutuhannya. 2, ibu itu keadaannya memang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, sehingga harus dibantu oleh kita. Dan yang ketiga, dalam keadaan si anak laki-laki itu punya kemampuan. Ibu juga jangan memaksakan ya. Kadang-kadang ada seorang ibu yang mohon maaf gitu ya, kadang-kadang suka maksa sama anak laki-lakinya. Kamu harus kasih ibu segini. Padahal anak laki-lakinya juga susah, padahal sulit. Padahal ketika menikah, anak laki-laki sebagai suami punya kewajiban kepada istri. Maka ibu harus ngerti, kita anak laki-laki harus ngerti, istri pun harus ngerti. Pada akhirnya kunci jawabannya adalah komunikasi. Insya Allah ini akan jadi jawaban yang menarik untuk kita, untuk memahami mana yang harus didahulukan, ibu atau istri. Kita akan simak kembali tayangan berikut ini tentang apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Tetap di sini. Kalau ibu saya dan istri saya membutuhkan uang, mana yang harus saya dahulukan? Apakah ibu dulu ataukah istri dulu? Kebetulan keduanya mungkin sama-sama urgent. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat yang dicintai Allah, lagi-lagi fitnya menarik. Sekarang urusannya tentang cuan, tentang finansial. Bagi seorang suami, kalau ngomongin finansial, mana yang harus didahulukan? Istri atau ibu? Jawabannya tentu karena yang menjadi kewajiban bagi seorang suami adalah istri, nafkah bagi seorang suami adalah istri, maka yang harus didahulukan adalah istrinya. Tapi ingat, istri itu yang dicukupi kebutuhan, bukan keinginan. Kenapa? Kalau kebutuhan terbatas, kalau keinginan tidak terbatas. Kadang yang jadi salah apa? Istri menuntut kepada suaminya untuk meminta sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya. Ujungnya dia bilang begini kepada suaminya, ayah tuh nggak menuhin kebutuhan bunda. Kebutuhannya terpenuhi, tapi keinginannya mungkin yang tidak terpenuhi. Maka sekarang kembali, kita harus belajar dulu. Suami itu ada 2 nafkah yang harus kita penuhi. 1, nafkah batin. 2, nafkah lahir. Nafkah batin apa? Konon katanya ya, istri itu senang dengan duaan dari seorang suami. Yang pertama pujian, yang kedua perhatian. Maka bagi seorang suami, muji istri itu harus. Bagi seorang suami, memperhatikan istri itu harus. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita jadi suami pengennya diperhatiin sama istri, tapi istri gak pernah diperhatiin sama kita. Makanya perhatiin bajunya, perhatiin perhiasannya, perhatiin penampilannya. Ada 3 yang harus kita perhatikan dari istri kita. 1 apa? Dapurnya. 2, sumurnya.
3 kasurnya, dapur, sumur, kasur. Dapur tuh apa sih? Makanannya. Perhatiin nama kita. Yang kedua apa? Kasur. Maksudnya apa? Berarti tempat tidurnya. Maksudnya apa? Kehadiran kitanya. Hadirnya kita membahagiakan istri atau tidak. Ini penting. Yang ketiga, kasurnya, sumurnya, penampilannya. Maka bagi seorang suami ketika memberi kepada istri itu berpahala besar. Maka Nabi SAW menyampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka urusan finansial, dahulukan kebutuhan istrimu. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau kebutuhan berarti itu ada batasnya, termasuk nafkah lahirnya dia. 3 R yang harus dipenuhi. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer katanya. Kan dia mau jajan kek, dia barangkali mau jalan kek sama temennya kek. Suami tuh harus ngasih sama istri. Dan ternyata jantung rumah tangga tuh ada di istri. Kalau istrinya bahagia, rumah tangganya bahagia. Kalau istrinya mendapatkan ketenangan di rumah tangga, maka biasanya suami juga akan mendapatkan ketenangan di rumah tangga itu. Maka kalau urusan finansial, pertama penuhi dulu nafkah lahir batin istrimu. Dan itu adalah kewajiban untukmu wahai suami. Nah, adapun nanti ibu kita, setelah kita menyelesaikan kebutuhan daripada istri kita, maka kita berikan kebutuhan dari ibu kita. Kecuali tadi ya catatannya ya, kalau ibu kita susah, ibu kita sulit, pasti kita dahulukan ibu kita. Tapi kalau dalam keadaan normal nih, ini kan dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal, maka istri yang dahulu, nanti ibu kita penuhi setelah kebutuhan keluarga kita terpenuhi. Dan bagi kita rumah tangga tuh jangan takut ya ngasih sama ibu, sama ayah, sama orang tua. Kenapa? Pintu keberkahan. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Rumusnya, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Kalau hari ini kita merasa bahwa kenapa ya, kok hidup saya terasa berat, kok hidup saya terasa sulit persoalannya, kenapa kira-kira? Coba dicek, barangkali ada cara kita yang belum maksimal dalam memuliakan kedua orang tua kita. Karena kata Nabi, di antara dosa yang balasan siksanya itu didahulukan di dunia 2. 1, dosanya seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang pernah menzolimi orang lain dan dia belum sempat minta maaf kepadanya. Maka jangan sampai urusan ibu dan istri ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh kita. Jangan. Bagi kita seorang suami, jadi suami yang baik. Berikan nafkah kepada istri kita dengan nafkah yang baik. Tapi satu sisi kita pun juga anak laki-laki yang punya tanggung jawab untuk ibu kita. Kalau ibu kita sulit, ibu kita susah, ibu kita membutuhkan bantuan, maka sudah sepantasnya kita anak laki-laki hadir di situ. Agar kemudian ibu kita tidak merasa kehilangan. Karena mohon maaf, kadang miris ya. Ada ibu yang ketika anak laki-laki sudah menikah dia merasa kehilangan. Karena anak laki-lakinya lupa sama ibunya. Anak laki-lakinya tak memperhatikan lagi ibunya. Ini bahaya untuk kita. Mudah-mudahan yang berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita sebagai anak pun tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita sampai kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, tidak akan habis harta seorang anak karena membahagiakan orang tua dan keluarganya. Kita akan membahas tentang sosok
yang sangat mulia, Ibunda Siti Aminah alaihassalam. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat mulia, yang punya kepribadian yang sangat mulia, dengan karakter yang sangat mulia, dan melahirkan sosok manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadikan Siti Aminah ini sosok perempuan yang mulia? Setidaknya ada 3. Yang pertama, Siti Aminah adalah sosok perempuan yang terjaga kesuciannya. Beliau sosok perempuan yang lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memvonis. Maka wajar Nabi Muhammad SAW itu disimpan di rahim perempuan yang bernama Siti Aminah ini. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang sangat mulia, sangat suci. Maka di tempat yang suci itulah Nabi Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad disimpan di rahim yang paling suci, Siti Aminah. Nabi Muhammad disimpan pada perempuan yang paling mulia, Siti Aminah. Dan beliau adalah sosok yang suci, dan ini menjadikan beliau adalah perempuan yang sangat mulia. Yang kedua, Siti Aminah itu adalah sosok perempuan yang sabar dalam hidup. Bagaimana kisahnya ketika beliau tengah mengandung baginda Nabi? Ketika itu beliau ditinggal oleh suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib, yang kemudian beliau menjadi seorang ibu dalam keadaan mengandung, menjaga bayinya Muhammad SAW. Kemudian beliau juga melahirkan dalam keadaan susah payah, dalam keadaan yang luar biasa. Kemudian beliau membesarkan dengan kesabaran. Maka jadi perempuan itu harus sabar. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagai seorang perempuan, harus sabar. Karena perempuan itu bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya ketika dia sabar. Maka perempuan itu punya 4 posisi ketika dia mau meraih kemuliaan. 1, ketika perempuan menjadi hamba dari Tuhannya. 2, ketika perempuan menjadi anak dari ayahnya. 3, ketika perempuan menjadi istri dari suaminya. Dan yang keempat, ketika perempuan jadi ibu dari anak-anaknya. Siti Aminah sempurna semuanya. Beliau saat menjadi hamba yang terjaga kesuciannya. Beliau saat menjadi anak perempuan yang berbakti kepada ayahnya. Beliau saat jadi istri yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, baik perangainya, santun kepada suaminya. Dan yang keempat, saat dia jadi ibu yang penyayang bagi anaknya. Maka Siti Aminah adalah sosok yang sangat mulia karena kesabaran yang dimilikinya. Dan yang ketiga, yang menjadikan Siti Aminah mulia apa? Karena beliau adalah sosok perempuan yang tidak pernah berhenti dengan kebaikannya. Masya Allah. Apa yang kebaikan bisa kita pelajari dari beliau? Beliau adalah sosok perempuan yang atas izin Allah melahirkan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau melahirkan dalam keadaan yang terjaga. Beliau melahirkan dalam keadaan yang sangat baik. Beliau melahirkan dalam keadaan yang benar-benar Nabi Muhammad lahir seperti purnama di tengah malam, cahaya di tengah gulita. Dan itu yang Nabi Muhammad miliki, karena Nabi Muhammad SAW lahir dari sosok yang sangat mulia, yakni Siti Aminah alaihissalam. Kebaikannya saat menjadi istri, mendampingi almarhum Abdullah bin Abdul Muttalib, menjadi istri yang penyayang sama suami, menjadi istri yang menguatkan suami, menjadi istri yang membersamai suami,
menjadi istri yang senantiasa dekat dengan suami, dan itu menjadi penting bagi seorang istri. Siti Aminah dengan segala kebaikannya ada di situ. Ketika menjadi seorang ibu, tentu dia ibu yang baik, beliau ibu yang baik, mendoakan Nabi Muhammad dengan cara yang baik, mendampingi Nabi Muhammad dengan cara yang baik, membersamai Nabi Muhammad dengan cara yang baik. Dan itu bisa kita pelajari, teladani dari sosok mulia Siti Aminah alaihissalam. 3 alasan ini yang menjadikan Siti Aminah menjadi sosok perempuan yang mulia. 1, kesuciannya. 2, kesabarannya. 3, kebaikannya. Sekarang pertanyaannya, untuk sahabat semua, sudahkah kita belajar menjadi seorang perempuan yang baik atau tidak? Nabi SAW menyampaikan, di dalam surga itu yang paling banyak perempuan. Tapi mohon maaf, di dalam api neraka pun juga yang paling banyak adalah perempuan. Apa yang membuat perempuan itu sering terpeleset ke dalam api neraka? Ada 2 hal. 1, dia tidak pandai menjaga lisannya. 2, dia tidak pandai menjaga auratnya. Maka bagi perempuan, jaga lisan. Jangan bicara sesuatu yang tidak baik. Jangan berbohong, ingkar janji, fitnah, gibah. Kita tahu dosa gibah itu besar, iya. Bahkan disebutkan dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Tapi kenapa kadang-kadang lisan kita gak pernah terjaga? Maka saat menjadi perempuan, lisannya harus dijaga dengan baik. Termasuk apa? Banyak istri yang masuk ke dalam api neraka karena apa? Karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka jadi istri harus berterima kasih sama suami. Jangan dikit-dikit nyalahin suami. Jangan dikit-dikit komplain sama suami. Jangan. Coba belajar bilang, makasih ayah, makasih sayang. Oh, Masya Allah. Istri yang suka berterima kasih kepada suaminya, Allah akan datangkan banyak rahmat untuk rumah tangganya. Coba, hari ini udah bilang makasih belum sama suami kita? Hari ini sudah bilang terima kasih belum sama suami kita? Itu simple, tapi deep banget, dalam banget. Bilang makasih sama suami. Sayang, terima kasih ya. Ayah, terima kasih ya. Sudah jadi suamiku, sudah jadi tulang punggung bagi keluarga kita. Itu Masya Allah. Maka seorang istri harus pandai berterima kasih kepada suami, ya. Termasuk menjaga aurat, menjaga tubuhnya dari sesuatu yang tidak baik. Bagi seorang perempuan, menjaga diri itu penting. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Siapa istri yang baik itu? Ada 4 cirinya. 1, istri yang ketika dipandang menenangkan hati suaminya. 2, istri yang ketika diperintah taat patuh kepada suaminya. 3, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Maka saat jadi istri yang baik. Begitu selanjutnya, saat dia menjadi ibu, jadi ibu yang baik. Doakan anakmu, didik anakmu dengan didikan yang baik. Ibu yang solehah itu lebih punya potensi untuk menjadikan anaknya soleh. Saya ulangi, ibu yang solehah itu punya potensi menjadikan anaknya soleh. Karena batang yang kokoh, daun yang rindang pasti bermula dari akar yang kuat. Begitu analoginya. Anak yang soleh, anak yang baik itu berawal dari ibu yang baik. Maka ayo kita belajar dari sosok mulia Siti Aminah alaihissalam. Saat jadi istri yang mulia, yang sabar, yang baik. Saat jadi ibu yang mulia, ibu yang sabar, ibu yang baik. Mudah-mudahan kita
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sahabat Muslimpedia semua yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan dengan cara bersedekah, terutama untuk membantu saudara semuslim semata-mata mencari keridhaan Allah. Bersedekah merupakan salah satu amalan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah dapat mengingatkan kita bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah bukan sepenuhnya milik kita, melainkan hak orang lain yang terselip di dalamnya. Ada hak fakir miskin, hak anak-anak yatim piatu, dan hak orang lain yang membutuhkan. Namun masih ada di antara kita semua yang pasti masih menunda-nunda bersedekah karena tidak mempunyai uang. Sahabat semua harus tahu loh kalau sedekah tidak harus selalu dalam bentuk uang. Masih banyak cara yang bisa sahabat lakukan untuk bersedekah. Rasulullah SAW telah memberikan cara lain kepada umatnya untuk bersedekah meski tanpa menggunakan uang. Sahabat Muslimpedia mau tahu? Yuk kita sama-sama simak informasinya. Keluarkan yang ada di sakumu, maka akan datang sesuatu dari arah mana yang tidak kamu duga. Kalian tahu gak sih kalau makna tersebut sangat erat kaitannya dengan bersedekah loh sahabat? Seperti yang sahabat ketahui bahwa sedekah tidak pandang bulu. Sekecil apapun kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki orang-orang yang bersedekah. Meski tidak memiliki uang, sedekah bisa dilakukan dengan apa saja asalkan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah. Salah satunya adalah sedekah ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang memberikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain termasuk salah satu bentuk sedekah yang sederhana loh. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Meski tidak ada uang, dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman luas, kalian semua bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagi orang yang berilmu, sedekah ilmu juga bisa dijadikan sebagai bentuk amal jariah, di mana sedekah yang mengalir terus-menerus pahalanya tidak akan terputus meski yang bersedekah telah meninggal dunia, karena ilmunya masih dapat terus dimanfaatkan untuk orang lain. Sahabat, sedekah lainnya yang bisa kita lakukan dengan sederhana adalah hanya dengan senyuman. Ya, sedekah senyum. Siapa sangka hanya dengan tersenyum, seseorang bisa dikatakan sedang memberikan sedekah kepada orang lain. Sedekah senyum merupakan sedekah yang paling mudah dilakukan. Kalian bisa lakukan dimanapun dan kapanpun, serta dapat membawa kebahagiaan dan kenyamanan pada kehidupan orang lain. Sedekah barang juga termasuk sedekah yang bisa dilakukan kalau kita tidak mempunyai uang loh sahabat. Sedekah barang bisa dilakukan dengan cara menyumbangkan barang yang kita miliki kepada orang yang lebih berhak menggunakannya. Barang yang disedekahkan bisa berupa pakaian, sepatu, buku, alat tulis, atau barang lainnya yang masih bermanfaat dan layak dipakai untuk kegiatan amal, sekolah-sekolah yang membutuhkan, penggalangan dana, panti asuhan, atau tujuan lainnya. Selain itu, sahabat Muslimpedia bisa melakukan sedekah doa, mengucapkan doa yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Melalui doa, sahabat Muslimpedia bisa mendoakan kebaikan untuk sesama manusia lainnya, serta sedekah-sedekah sederhana lainnya yang bisa dilakukan, seperti sedekah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung dapat meringankan beban orang lain. Gimana sahabat Muslimpedia? Bukankah sungguh indah sekali ajaran Islam kita ini? Sekecil apapun amalan yang kita berikan kepada sesama bernilai agung di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan ragu ya jika tidak bisa memberikan sedekah berupa uang, karena berbagi bukan hanya tentang seberapa besar dan seberapa bernilainya hal yang diberi, tapi seberapa ikhlas dan tulusnya apa yang ingin kalian berikan. Sahabat yang dirahmati Allah, pandangan Islam tentang bersedekah benar-benar sangat baik dan tepat, yakni untuk memastikan bahwa orang yang kurang mampu tidak akan mengalami penderitaan karena mendapatkan sedekah dari orang yang dapat bersedekah. Sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian,
di mana pemberian itu mampu menuai banyak pahala secara terus-menerus bagi orang-orang yang mengerjakan amalan sedekah tersebut. Sebagaimana di dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang bersedekah di waktu sempit ini dengan 1 dirham lebih baik dari 1000 dirham. Islam telah mengajarkan adab-adab dalam bersedekah, antara lain niat yang ikhlas dalam bersedekah karena mencari ridho Allah. Setiap balasan atas semua perbuatan manusia tergantung daripada niatnya. Begitu juga dengan bersedekah, maka harus diniatkan secara ikhlas tanpa pamrih maupun mengharapkan imbalan. Perbanyaklah sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan mengganti berlipat-lipat dari apa yang kita sedekahkan.